Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliani Safitri, NIM B2406141, kelas A02. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya preventif dan promotif dalam IMS pada pasangan usia subur, dengan mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Dosen pengampu Ibu Bidan Andi Fatima Jamir, SSIT, SKM MKes. Selamat menyaksikan. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan PMS. PMS ini adalah singkatan dari penyakit menular seksual, yang berarti suatu infeksi atau penyakit yang kebanyakan ditularkan melalui hubungan seksual, oral, anal, atau lewat vagina. PMS ini juga diartikan sebagai penyakit kelamin atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seksual atau PMS ini merupakan penyakit menular yang penularannya dapat secara langsung dari seseorang ke orang lain, seperti transfusi darah, makanan, dan alat suntik. Penyakit menular seksual akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. Tanda dan gejala penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama yaitu tanda dan gejala pada laki-laki, yaitu seperti berupa bintil-bintil berisi cairan, kemudian lecet atau borok pada penis atau alat kelamin laki-laki. Yang ketiga, terdapat luka namun tidak merasakan rasa sakit. Yang keempat, keras berwarna merah pada alat kelamin. Kelima, adanya kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam. Kemudian yang keenam, rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin pada laki-laki. Kemudian yang ketujuh, rasa sakit yang hebat pada saat buang air kecil atau pada saat kencing. Kemudian kencing nanah atau darah yang berbau busuk. Kemudian yang kedelapan, bengkak panas dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Pun tanda-tanda penyakit menular seksual pada perempuan, yang pertama yaitu adanya rasa sakit atau nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual. Kemudian yang kedua, rasa nyeri pada perut bagian bawah. Ketiga, pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin. Keempat, keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin atau area sekitarnya. Kemudian yang kelima, keputihan yang berbau, kemudian berbusa, kehijauan, dan juga gatal. Kemudian timbul bercak darah setelah berhubungan seksual. Ketujuh, adanya bintil-bintil berisi cairan pada area kelamin. Kemudian kedelapan, lecet atau borok pada alat kelamin. Faktor-faktor risiko yang bisa terjadi PMS atau penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu seks tanpa pelindung atau pengaman. Kemudian yang kedua, berganti-ganti pasangan. Ketiga, mulai aktif secara seksual pada usia dini. Kemudian yang keempat, seks untuk uang atau obat. Kemudian hidup masyarakat yang prevalensi PMS atau penyakit menularnya tinggi. Kemudian yang kelima, monogami serial. Keenam, sudah terkena suatu penyakit menular seksual sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu cuma pakai pil KB untuk kontrasepsinya. Adapun cara
Untuk menghindarkan diri dari penyakit menular seksual atau PMS ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan melakukan hubungan intim secara anal atau vagina dengan berganti-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, jangan lupa gunakan kondom bila harus berhubungan intim dengan seseorang yang masih meragukan. Kemudian yang ketiga, jangan menerima atau kontak atau transfusi darah tanpa screening atau penyaringan darah. Kemudian yang keempat, jangan pernah mau memakai jarum suntik secara berganti-gantian. Gonorea, yaitu gonorea ini merupakan semua penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang bersifat purulen dan dapat menyerang permukaan mukosa manapun di tubuh manusia. Adapun etiologi dari gonorea ini adalah infeksi menular seksual pada epitel dan umumnya bermanifestasi sebagai sirsinitis, uretritis, porositis, dan konjungtivis. Bila tidak diterapi, infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi lokal seperti endometritis, salpinginitis, atau TOA, Bartolitis, peritonitis, dan perihepatitis. Pada pasien wanita, periodontitis dan epididymitis pada pasien pria, dan oftalmia neonatorum pada neonatus. Kemudian gonokemia disseminata merupakan kejadian yang jarang dan bermanifestasi sebagai lesi kulit, kemudian tenosifositis, artritis, dan pada kasus jarang endokarditis atau meningitis. Adapun tanda dan gejalanya gonore pada wanita yaitu yang pertama, sering buang air kecil dan sakit. Kemudian anus gatal, nyeri dan terjadi perdarahan. Kemudian cairan vagina abnormal, perdarahan vagina abnormal selama atau setelah berhubungan seks atau antara periode haid. Kemudian alat kelamin terasa gatal, perdarahan haid tidak teratur, kemudian perut bagian bawah terasa sakit, perdarahan haid tidak teratur, kelenjar bengkak dan nyeri pada pembukaan vagina atau kelenjar Bartholin. Kemudian hubungan seksual terasa menyakitkan, yang jarang terjadi sakit tenggorokan dan penyakit mata menular. Adapun tanda dan gejalanya pada laki-laki, yang pertama yaitu seperti gejala awal biasanya timbul dalam waktu 2-7 hari setelah terinfeksi rasa tidak enak parauretra, kemudian nyeri saat berkemih dan keluarnya nanah di bagian penis. Kemudian sering berkemih dan merasakan desakan untuk berkemih. Yang selanjutnya, lubang penis tampak merah dan membengkak. Adapun faktor resiko dari gonorea ini, yang pertama yaitu adanya sumber penularan penyakit, kedua bergonta-ganti pasangan seksual, yang ketiga tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual, penggunaan kondom hanya sebagai pencegah. Kemudian yang keempat yaitu kehamilan bukan sebagai pencegah penularan penyakit gonorea, prostitusi, kebebasan individu dan ketidaktahuan serta keterbatasan sarana penunjang. Adapun cara pencegahan dari gonorea ini, yang pertama yaitu tidak melakukan hubungan seksual baik vaginal, anal, dan oral dengan orang yang terinfeksi. Kemudian yang kedua, pemakaian kondom dapat mengurangi tetapi tidak dapat menghilangkan sama sekali resiko penularan penyakit ini. Kemudian hindari hubungan seksual sampai pengobatan antibiotik selesai. Selanjutnya, sarankan juga pasangan seksual kita untuk diperiksa guna mencegah infeksi lebih jauh dan mencegah penularannya. Selanjutnya, wanita susila agar selalu memeriksakan dirinya secara teratur sehingga tidak terkena infeksi dapat segera diobati dengan benar. Kemudian, pengendalian penyakit menular seksual ini adalah dengan meningkatkan keamanan kontak seks dan menggunakan upaya pencegahan.
Adapun penanganan dari gonore ini yaitu gonore dapat diobati dengan antibiotik yang aman untuk dikonsumsi selama kehamilan. Pengobatan ini juga harus dilakukan kepada pasangannya. Selain itu, suami istri yang sedang menjalani terapi pengobatan tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai pengobatan benar-benar selesai dan dinyatakan tidak lagi mengidap infeksi ini. Kemudian yang selanjutnya, komplikasi dari gonore. Nah, dapat ditimbulkan komplikasi berupa Bartolitis, yaitu membengkatnya kelenjar, kemudian Bartolin sehingga penderita sukar jalan karena nyeri. Kemudian komplikasi dapat ke atas menyebabkan kemandulan bila ke rongga perut, menyebabkan radang di perut dan juga bagian usus. Selain itu, baik pada wanita atau pria dapat terjadi infeksi sistematik atau seluruh bagian tubuh, kemudian ke sendi, jantung, selaput otak, dan lain-lain. Pada ibu hamil, bila tidak diobati saat melahirkan, mata bayi dapat terinfeksi bila tidak cepat ditangani dan dapat menyebabkan kebutaan. Baik, itulah tadi penjelasan seputar upaya preventif dan promotif IMS pada pasangan usia subur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.